Resmi, Dzeko dan Dumfries bergabung dengan Inter Milan. Inter Milan akhirnya secara resmi telah menyelesaikan dua penandatanganan, yakni pemain asal Bosnia, Edin Dzeko, dan pemain asal Belanda, Denzel Dumfries. Nerazzurri mengumumkan kabar tersebut melalui situs web klub, pada Minggu tanggal 15 Agustus tahun 2021. FC Internazionale Milano mengonfirmasi pembelian Denzel Dumfries, bunyi pernyataan klub. Pemain Belanda berusia 25 tahun tersebut bergabung dengan status permanen dari PSV dan telah menandatangani kontrak yang mengikatnya dengan Inter sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2025. Kemudian terkait Edin Dzeko, FC Internazionale Milano dengan gembira mengumumkan pembelian Edin Dzeko. Penyerang tersebut bergabung dengan klub dari Roma dengan status transfer permanen, setelah menandatangani kontrak 2 tahun yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2023. Tidak ada pernyataan resmi terkait biaya transfer kedua pemain tersebut, tetapi berdasarkan laporan dari media, bahwa Dumfries ditebus Inter dari PSV seharga 14 juta euro. Dumfries akan digaji sekitar 3 juta euro per musim. Sedangkan Dzeko akan digaji oleh Inter sebesar 5 juta euro per musim. Menurut Fabrizio Romano, Inter mendapatkan Dzeko secara gratis, namun Nerazzurri akan membayar 1,5 juta euro kepada Roma apabila mereka lolos ke Liga Champions musim depan. Dzeko mengawali karir di Ustinat Labem dan Teplice di Republik Ceko. Pada tahun 2007, ia bergabung dengan Wolfsburg di Jerman. Pada musim 2008, ia membantu membawa Wolfsburg meraih gelar Liga pertama dan satu-satunya, menyelesaikan kampanye sebagai pencetak gol terbanyak Bundesliga dengan 26 gol. Edin kemudian pindah ke Manchester City dan meninggalkan jejaknya di Liga Premier, mencetak gol penyeimbang pada menit ke-92 saat City mengalahkan KPR pada hari terakhir musim, sekaligus mengklaim gelar Liga pertama mereka dalam 44 tahun. Satu lagi menyusul 2 tahun kemudian. Setelah bergabung dengan Roma pada 2015, ia menyelesaikan musim 2016 sebagai pencetak gol terbanyak Serie A dengan 29 gol dan kemudian mencetak 119 gol dalam 260 pertandingan di semua kompetisi untuk Giallorossi. Dzeko adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa Bosnia, dengan 59 gol dalam 114 penampilan, dan membantu negaranya lolos ke turnamen besar pertama mereka, Piala Dunia 2014. Dua dari ucapannya yang paling sering adalah, "Saya tidak suka hal-hal yang mudah," dan "Sepak bola tidak pernah cukup untuk saya." Sekarang Edin akan mengerahkan seluruh semangat dan kemampuannya untuk melayani Inter sebagai pemain Bosnia pertama yang bermain untuk klub tersebut. Kami mendoakan yang terbaik untuknya dalam petualangan barunya bersama Nerazzurri. Direktur Fiorentina tegaskan tak akan jual Vlahovic kepada Inter Milan. Direktur olahraga Fiorentina, Nicolas Burdisso Dusan, mengatakan untuk tidak menjual bintang mereka, Vlahovic, meski diminati oleh Inter Milan di sepanjang bursa transfer musim panas ini. Vlahovic belakangan ini santer kepindahan ke Inter Milan sebagai pengganti Romelu Lukaku, yang telah hengkang ke mantan klubnya, Chelsea. Selain Nerazzurri, penyerang muda asal Serbia itu juga diincar oleh beberapa klub luar Italia, termasuk Atletico Madrid, Arsenal, dan Tottenham Hotspur. Namun, seperti yang dijelaskan oleh Burdisso, bahwa La Viola tidak berniat melepas Vlahovic, dan tengah mempersiapkan kontrak untuknya. "Kami ingin mempertahankan dan telah menyiapkan kontraknya, kami tidak akan menjualnya sekarang," kata sang direktur, Nicolas Burdisso, seperti yang dilansir oleh FC Inter 1908. Arsenal telah sodorkan tawaran fantastis buat Lautaro. Klub Liga Premier, Arsenal, telah menyodorkan tawaran kontrak bernilai fantastis kepada striker Inter Milan, Lautaro Martinez. Tawaran tersebut bertujuan agar sang pemain mengurungkan niatnya untuk melanjutkan negosiasi pembaruan kontrak dengan Nerazzurri. Seperti yang dilansir Sport Mediaset, bahwa The Gunner telah menyodorkan kontrak jangka panjang, dengan gaji bernilai sekitar 17 juta euro per musim, sudah termasuk bonus dan biaya komisi agen. Spekulasi mengenai kepindahan El Toro semakin menguat karena ia sendiri masih belum menandatangani kontrak baru, walaupun sebenarnya kontrak yang sekarang masih berlaku sampai tahun 2023. Arsenal menjadi salah satu klub yang paling banyak dikaitkan dengan striker Argentina tersebut, dan sekarang setelah kepindahan Lukaku ke Chelsea, bisa mendorong mantan rekannya, Lautaro, menyusulnya ke Inggris.
Inter sejatinya tidak berniat menjual Lautaro, tapi mereka bisa tergiur dengan tawaran sebesar 90 juta euro, angka yang sulit untuk ditolak di era krisis seperti sekarang. Direktur Cagliari, Nandes kecewa berat karena gagal pindah ke Inter Milan. Direktur olahraga Cagliari, Stefano Capozzuca, telah mengungkapkan bahwa Nathan Nandes sangat kesal dan marah karena tak jadi dijual ke Inter Milan di bursa transfer musim panas ini. Pihak Nerazzurri dan Cagliari awalnya hampir sepakat terkait transfer Nathan Nandes, namun hal tersebut gagal terwujud karena kedua klub gagal mencapai kata sepakat. Padahal Nandes sudah dijanjikan akan dijual ke Inter Milan oleh Presiden Cagliari, Tommaso Giulini. Saat diwawancarai oleh Sport Mediaset sebelum pertandingan Coppa Italia antara Cagliari vs Pisa, Capozzuca menjelaskan bahwa hingga saat ini tidak ada kesepakatan secara definitif antara kedua klub, dan itulah sebabnya transfer tidak terwujud seperti yang diharapkan sang pemain. Untuk menjualnya, kami harus mendapat jaminan dan angka-angka tertentu. Tapi angka-angka tersebut belum ada dan transfer telah sirna, ujar Capozzuca. Capozzuca juga menjelaskan betapa kesalnya Nathan Nandes karena gagal pindah ke Inter, padahal ia sudah sangat yakin transfernya ke Giuseppe Meazza bakal terwujud. Pemain itu merasa pahit dan sangat kecewa, tetapi hidup ini terus berjalan. Gelandang Uruguay itu rencana awalnya diplot menjadi penerus Achraf Hakimi di sisi kanan, tetapi sekarang peran itu akan dipercayakan kepada Denzel Dumfries, yang baru diumumkan sebagai pemain baru Nerazzurri. Luka Jovic solusi menit akhir yang dipertimbangkan Inter. Setelah Edin Dzeko, Inter masih mengejar satu penyerang lagi dengan nama-nama seperti Dufan Zapata. Joaquin Correa disebut berada dalam daftar teratas untuk didatangkan. Namun, satu nama muncul ke permukaan sebagai solusi alternatif yang sangat mungkin dipilih jelang penutupan jendela transfer, yaitu Luka Jovic. Laporan dari media Serbia, Expresso mengabarkan jika penyerang 23 tahun ini sangat ingin angkat kaki dari Real Madrid, untuk mencoba tantangan baru dan mendapatkan menit bermain reguler di tim lain. Hal ini yang mendasari sang pemain akan tertarik untuk bergabung dengan Inter, walaupun kita masih perlu membahas soal berapa besaran biaya pinjaman yang diinginkan Real Madrid dan juga andai Inter ingin mempermanenkan sang pemain. Mengingat kita sudah mendekati penutupan jendela transfer, rasanya kesepakatan bisa dirampungkan dalam waktu relatif singkat. Sama halnya dengan kabar dari Serbia ini, laporan dari Tuttosport juga menyinggung peluang Jovic merapat ke Inter. Harian asal Turin ini menyebut Jovic bisa menjadi alternatif berbiaya rendah yang dipertimbangkan pihak klub. Banyak pihak meyakini usia Jovic yang masih sangat muda, masih memungkinkan dirinya untuk bisa menemukan kembali ketajamannya seperti ketika memperkuat Eintracht Frankfurt. Diinginkan Napoli, Inter enggan lepas Gagliardini. Napoli bergerak untuk mendapatkan gelandang Inter, Roberto Gagliardini. Laporan dari calciomercato.com mengabarkan, jika kubu I Partenope ingin memboyong mantan gelandang Atalanta ini dengan status pinjaman, namun mendapat penolakan dari Inter Milan. Ide dari BP Marotta, Piero Ausilio dan Simone Inzaghi adalah untuk saat ini, gelandang 27 tahun ini berstatus tidak masuk dalam daftar jual. Sama seperti Mattias Vecino, pihak klub yakin Gagliardini masih menjadi pemain yang berguna dalam permainan yang diterapkan pelatih asal Piacenza ini. Gagliardini sendiri saat ini masih dalam proses pemulihan, setelah mengalami cedera beberapa waktu lalu dan akan absen di laga perdana Inter kontra Genoa. Akan menjadi hal yang luar biasa jika Lord RG5 ini pindah dari Inter, karena sebagian besar fans di seluruh dunia akan sangat sedih melihat pemain kebanggaan, kesayangan, dan harismatik ini untuk pergi. Dia adalah jiwa ruh Inter Milan.